Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, karyawan dan karyawati rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian tekanan dengan pembahasan kitab yang berkaitan dengan masalah akidah al-ushul tsalatsah dan ditunjang dengan kitab yang lain yaitu kitab Tashil al-Aqidah Islamiyah karya Syekh Jibrin hafizallahu taala. Baik, pembahasan kita hari ini adalah melanjutkan tema tentang macam-macam syirik kecil ya. Di sebelumnya kita sudah membahas beberapa bentuk syirik kecil dalam hal ibadah hati ya, seperti riya, kemudian mengandalkan sebab ya, mengandalkan usaha, kemudian tatayur dan juga mengharapkan amalan dunia ya, mengharapkan pahala akhirat dengan amalan dunia. Baik, itu diantara bentuk syirik dalam hal ibadah hati ya. Nah, sekarang kita masuk syirik kecil dalam hal ucapan atau perkataan. Ya, di sini akan kita bahas dua macam bentuk syirik yang terjadi dalam hal ucapan. Ya, di antaranya adalah bersumpah selain Allah, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara bentuk syirik kecil adalah membuat ya, suatu pernyataan yang dimana di situ terdapat kata sambung antara Allah dan makhluknya, ya, menggabungkan dalam satu kalimat antara Allah dan makhluknya dalam satu pernyataan yang mana hal itu merupakan adalah ya, milik Allah semata. Ketika hal itu tidak bisa dilakukan oleh makhluk, maka ketika disandingkan dengan kata penghubung waw atau dan, maka dia akan termasuk ke dalam perbuatan syirik kecil. Baik, bagaimana hakikatnya? Mari kita bahas saja pembahasan berikut ini. Asyirkul asghar fil aqwal. Syirik kecil dalam hal perkataan. Wa min amthilati hadzal naw, dan diantara contoh jenis ini adalah al-awwal, al-misalul awwal al-halifu bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah. Ya. Al-halfu fil asl tawkidu syai'i bi dzikri mu'azzamin musaddaran bi harfin min hurufil qasam. Secara asal bersumpah itu fungsinya adalah sebagai penekanan sesuatu ya, dengan menyebutkan sesuatu yang agung, sesuatu yang dimuliakan, dan diawali oleh salah satu huruf di antara huruf qasam, huruf sumpah. Ya, seseorang itu bersumpah untuk menekan penegasan ya, misalnya ada terjadi persengketaan ya, pertikaian. Nah, supaya pengakuan seseorang itu bisa diterima, maka salah satu cara untuk meyakinkan orang lain adalah dengan bersumpah, kan gitu ya, demi Allah saya tidak melakukannya, atau mungkin demi Allah saya melihatnya melakukan hal ini dan itu. Itu fungsi atau fungsi umum atau sumpah tersebut dilakukan untuk apa ya, tujuannya apa, adalah untuk menekankan suatu pernyataan, bahwasanya pernyataan tersebut benar-benar adanya ya, gitu, dan digunakan dengan huruf tertentu yang menunjukkan sumpah, seperti demi ya, demi Allah ya,
Itu yang seharusnya dengan kata-kata demi Allah ya. Nah, di sini nanti ada yang bersumpah dengan selain Allah ya. Ya, sebagaimana di kalangan jahiliyah terdahulu terdapat kebiasaan bersumpah itu dengan selain Allah. Ya kan? Makanya datang syariat untuk meluruskan kebiasaan yang keliru dan menyimpang tersebut. Ya. Lanjut, wal halfu fil lughah masdaru halafa yahlifu. Al halfu sumpah secara bahasa itu berasal dari kata halafa yahlifu, artinya adalah al mulazamah, artinya komitmen, ya, konsisten. Wa li'anna al insana yulzimuhu as-sabat ala ma halifa alaih. Karena seseorang itu dia akan komitmen dan akan konsisten dengan apa yang dia jadikan sebagai sumpah tersebut. Artinya dengan adanya sumpah seseorang itu bisa ketika dia ingin meyakinkan seseorang, maka orang akan percaya, orang akan meyakini bahwasanya pernyataan tersebut benar adanya. Ya. Wa fil istilah tauqidu syai'i bi dzikri ismin aw sifatin lillahi ta'ala musaddaran bi harfin min hurufil qasam. Secara istilah bersumpah tersebut adalah tauqidu syai', penekanan sesuatu atau penegasan terhadap sesuatu dengan menyebutkan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala yang didahului oleh huruf qasam, huruf sumpah. Apa saja huruf sumpah itu? Ya, ada huruf sumpah di antaranya adalah waw, wallahi, ya, tallahi huruf ta, billahi dengan huruf ba. Ya. Ada beberapa kalimat yang lain ya, yang bisa digunakan, namun di situ ada khilaf ulama. Namun yang disepakati ya wallahi, billahi, tallahi ini disepakati oleh para ulama. Kemudian istilah bersumpah dalam syariat Islam juga digunakan kata-kata yamin, al-yamin. Ya. Kalau ada kata-kata yamin konteksnya sumpah maka bermaknanya sumpah. Ya. Wahfadhu aimanakum dalam sebuah ayat ya. Kamu jagalah ucapan sumpahmu. Artinya jangan dipermainkan sumpah itu. Karena banyak hukum yang terkait dengan sumpah. Seseorang yang melanggar sumpah dia kadang ada dendanya, ada kafaratnya gitu ya. Nah, yamin itu istilah lain dari sumpah dalam bahasa Arab, dalam bahasa syariat. Kenapa? Li'anna al-mukhtalifaini li'anna mutahalifaini kana ahaduhuma yasfiqu baina biyaminihi ala yamini sahibi. Karena dua orang yang saling bersumpah, di mana salah satu dari keduanya itu akan mengacungkan tangannya atau menyodorkan tangannya terhadap tangan kanannya kepada tangan kanan temannya sebagai bentuk dia bersumpah. Ya, mungkin bisa dikatakan saling ada salaman gitu ya. Jadi tangan kanan masing-masing itu bersalaman atau diikat ya, menunjukkan komitmen untuk bersumpah ya, untuk menyelesaikan permasalahannya dengan sumpah gitu ya. Dinamakan yamin ya, dari tangan kanan. Soalnya tangan kanan itu saling ya, orang yang saling bersumpah tersebut tangan kanannya bertemu dan bersalaman atau saling berjabat tangan lah ya, sebagai bentuk komitmen dan konsistennya mereka dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yang diselesaikan dengan cara bersumpah. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, qad ajma'a ahlul ilmi ala anna al-yamina al-masyru'ah hiya qaulur rajul wallahi aw billahi aw tallahi. Para ulama bersepakat bahwasanya yamin sumpah atau
kalimat yang digunakan sumpah atau komponen penting dalam ucapan sumpah yang disyariatkan adalah perkataan seseorang wallahi demi Allah, au billahi dengan Allah, ya, bersumpah dengan Allah, au tallahi sama ya, demi Allah. Ya. Kalau di negeri kita ya, biasanya sih jarang ya yang bersumpah dengan apa, atau mungkin ada juga yang bersumpah cuman nggak sebut saya bersumpah, ada jelaskan dengan siapa sumpahnya gitu ya, makanya tidak jelas sumpahnya, belum terjadi ya, karena belum jelas ya siapa yang menjadi objek sumpahnya ya. Kalau ini jelas ya dengan Allah, bersumpah dengan Allah. Wakhtalafu fima 'ada dzalik. Kaqaulihi bi amrillah. Ulama berbeda pendapat selain dari 3 kalimat ini, yaitu seperti ucapan seseorang ketika bersumpah bi amrillah, dengan umur Allah. Ya, wal muradu bihi al halfu bi baqaillahi ta'ala wa hayatih. Bersumpah dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala dan maha hidupnya Allah. Ini dengan sifat Allah ya. Para ulama berbeda pendapat apakah boleh bersumpah dengan kalimat seperti itu. Au bihaqqillah, dengan haknya Allah. Wa qawlu ala yamin, atau perkataan seseorang ala yamin. Alayya yamin ya, alayya yamin. Saya bersumpah. Sini tidak jelaskan yang saya bersumpah. Cuman konteksnya sudah mengarah kepada Allah SWT. Wa qawlu ilmillah, ilmu Allah, dengan ilmu Allah. Wa qawlu aimullah, sama ya. Itu bentuk-bentuk kalimat yang digunakan dalam bersumpah. Namun ini masih diperselisihkan para ulama apakah boleh atau tidak. Kemudian wal yaminu ibadatun minal ibadatil lati la yajuzu safruha li ghairillah. Dan sumpah itu merupakan ibadah. Ya. Merupakan salah satu bentuk ibadah di antara ibadah-ibadah yang ada, yang mana tentunya tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ya kan? Karena ibadah itu hak milik Allah SWT semata. Ketika dipalingkan kepada selain Allah, maka dia akan berubah menjadi syirik, ya. Fa yahrumul halfu bi ghairihi ta'ala, maka diharamkan, dilarang bersumpah dengan selainnya, dengan selain Allah taala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwasanya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menggunakan kata-kata abaikum, nenek moyang kalian. Ya. Karena kebiasaan orang jahiliyah dulu, kalau bersumpah itu dengan menggunakan demi nenek moyang saya, demi kakek moyang saya. Nah, kebiasaan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Man kana halifan falyahlif billah, wa illa falyasmut." Kalau seseorang itu ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Kalau tidak, maka hendaklah dia diam. Ya, itu larangan Allah, larangan Nabi ya, yang diwahyukan kepada beliau, bahwasanya bersumpah kepada selain Allah adalah perbuatan ya, bentuk perbuatan syirik. Faman halafa bi ghairillahi sawa'an akana nabiyan am waliyan am al-Ka'bah am ghairiha faqad irtakaba kabiratan min kaba'iril dzunub. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, apakah sumpah tersebut menggunakan nabi, ya seperti demi nabi, demi Muhammad, ya, demi wali fulan, demi wali songo, demi syekh fulan, ya, demi Ka'bah dan selainnya, maka ini termasuk, maka orang tersebut telah terjatuh kepada perbuatan dosa besar dari dosa besar yang ada. Bahwa fi syirki, dan dia terjatuh kepada kesyirikan.
Min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak. Berdasarkan dalil, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Wali'anna al-halif anna al-halfa fihi ta'zimun lil mahlufi bih. Kenapa? Karena bersumpah tersebut mengandung pengagungan terhadap yang dijadikan objek sumpah itu. Ketika seseorang bersumpah dengan Allah, maka ya seseorang akan menerima, ya, akan berhenti perselisihan. Kenapa? Karena yang digunakan sumpah itu adalah objek yang diagungkan oleh mereka yang bertengkar itu. Nah, yang berhak untuk diagungkan dalam hal ini hanya Allah SWT, tidak boleh dengan yang lainnya, tidak boleh makhluk. Ya, faman halafa bi ghairillahi kainan man kana faqad ja'alahu syarikan lillahi azza wa jalla. Maka barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dimanapun dia dan siapapun dia, maka sungguh dia telah menjadikan sekutu bagi Allah fi hadza ta'zim, dalam hal pengagungan ini, alladzi la yaliqu illa bihi subhanahu, yang tidak pantas pengagungan dengan sumpah tersebut kecuali hanya Allah Ta'ala. Hadzal half yakunu minasyirkil asghar, dan sumpah ini termasuk syirik kecil. Ya, dengan catatan kalau seandainya yang bersumpah tersebut, ya, mengagungkan secara total, ya, kalau dengan makhluk, ya, kalau secara total kepada makhluk maka jatuh syirik besar dia. Tapi kalau hanya sebagai suatu bentuk kebiasaan dan dia mengakui bahwasanya ada di atas yang lain yang lebih agung dari yang dijadikan objek sumpah, maka dia terjatuh pada syirik kecil, gitu. Ya. Nah, itu dia masalah bersumpah kepada selain Allah. Ya, karena saking sakralnya, ya, masalah sumpah, itu seseorang yang, ya, bersengketa, yang bertengkar, ya, itu harus tunduk ketika seseorang sudah bersumpah dengan nama Allah. Misalnya si A mencuri barang si B, kemudian ya, si A mencuri barang si B, kemudian si A ini bersumpah bahwasanya dia tidak bersumpah dengan nama Allah, ya, tidak mencuri, ya kan? Maka kewajiban, ya, si B tadi harus menerima, walaupun, ya, ketika dia tidak ada menampakkan bukti, ya, yang tertuduh yang menjadi korban tidak bisa menunjukkan bukti, maka sumpah tersebut wajib diterima oleh si B walaupun dia sebagai korban, kecuali kalau terbukti, ya. Kalau terbukti, ya, si B melihatkan bukti bahwasanya si A mencuri barangnya, maka sumpah tadi menjadi gugur, ya. Jadi selama tidak ada bukti, maka seseorang itu harus tunduk dengan sumpah tadi ketika sumpahnya dengan kata-kata yang dibenarkan oleh syariat. Ya, saking agungnya kalimat sumpah tersebut. Baik. Nah, itu dia kalau bentuk syirik kecil dalam hal perkataan berupa sumpah. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjut di antara bentuk syirik dalam hal perkataan atau ucapan. Yang kedua adalah at-tasyriku bainallahi ta'ala wa baina ahadin min khalqih bil waw. Menyetarakan antara Allah dengan salah seorang atau salah satu dari makhluknya dengan kata penghubung waw yang berarti dan. Ya. Jadi dengan huruf saja, ya, seseorang dengan ucapan salah, ya, dalam
mengucapkan huruf, ya, itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Wal atfu bil wawi yaqtadi mutlaqal jam'i. Ataf, ya, kata penghubung dengan waw itu menunjukkan apa? Menggabungkan secara bentuk kesetaraan dan persamaan. Misalnya nih, datang siapa misalnya Muhammad dan Abu Bakar datang, ya, menunjukkan kesetaraan, sama-sama datang, gitu ya. Tapi kalau dengan kata fa, ya, misalnya Ja'a Muhammadun wa fa Abu Bakar. Setelah datang Muhammad, kemudian setelahnya Abu Bakar. Nah, ini baru menunjukkan tidak ada kesetaraan. Ya. Nah, kalau ada fa atau summa kemudian, maka itu tidak ada bentuk kesetaraan, berarti masih ada yang duluan, gitu ya. Nah, gitu. Atau Ja'a Aliyun wa Bakrun wa Ahmad misalnya kan. Ja'a Amrun. Ja'a Aliyun wa Amrun. Telah datang Ali dan Amr. Kemudian kalau summa, ya, Ja'a Aliyun summa Amr. Maka di situ menunjukkan ada perbedaan kesetaraan, perbedaan tingkatan. Ya, yang satu sama-sama datang, ya, dengan waw, dengan kata waw. Yang kedua ada jaraknya, ada jedanya, gitu. Nah, dalam hal ini tidak boleh, ya, kalau seandainya dalam hal menggabungkan Allah dengan makhluknya dengan kata waw, maka ini konsekuensinya juga akan menunjukkan kesetaraan. Nah, itu yang tidak boleh. Walidzalika fa innahu yuhramu al-'atfu biha baina Allah wa baina ahadin min khalqihi fi ayyi amrin min al-umur. Oleh karena itu, maka diharamkan ataf, menggabungkan dua kata dengan kata penghubung antara Allah dengan makhluknya dalam masalah apa saja, seperti, ya, seseorang mengatakan ka'an qala ma syaa Allah wa syi'ta, ya, masya Allah wa syi'ta, apa namanya, atas kehendak Allah dan atas kehendaknya. Nah, berarti dia menggabungkan antara kehendak Allah dan dengan kehendak seseorang, ya, berarti menyamakan, ya, kehendak. Nah, ini tidak boleh, ya, terdapat unsur kesyirikan di situ, menyamakan, ya, menyamakan kehendak Allah dengan Rasul, dengan hambanya. Yang boleh apa? Kalau mau mengatakan masya Allah juga dan menggabungkan dengan seseorang, maka harusnya ditukar dengan masya Allah summa syi'ta, boleh. Jadi kalau ada waw ini nggak boleh, karena konsekuensinya ada kesetaraan. Ya. Au yuqal hadza min barakatillahi wa barakatik. Ini adalah karena keberkahan Allah dan keberkahanmu. Nah, ya. Nah, ini juga tidak boleh karena menyamakan berkah Allah dengan berkahnya seseorang. Kalau mau terpaksa mengucapkan kata berkah, maka sebutkan, ya, dengan kemudian, gitu ya. Hada min barakatillahi wa barakatik, summa barakatik. Ini adalah berkat Allah dan berkat jasa kamu, misalnya. Nah, kalau dengan dan tidak boleh, tapi kalau kemudian jasa kamu, nah, itu tidak apa-apa karena tidak ada unsur kesetaraan dengan kata penghubung tadi, gitu ya. Au yuqal mali illallah wa anta, ya. Bentar. Bapak Ibu, suara saya jelas nggak ya? Masih putus-putus? Ada putus-putusnya atau gimana? Enggak. Enggak ya? Oke. Baik. Contoh lain, ya, misalnya mali ilallah wa ant. Tidak ada bagiku kecuali Allah dan engkau.
Ini kata penghubung dengan waw juga kan. Maka dalam hal ini bisa termasuk dalam syirik kecil. Au yuqal arjullah wa arjuk, atau seseorang mengatakan aku mengharapkan Allah dan mengharapkan engkau. Maka ini tidak boleh, kecuali kalau dia hanya mengucapkan saya harapkan kamu begini begitu, enggak masalah. Tapi kalau seandainya digabungkan Allah dengan harapan pengharapan terhadap Allah dengan makhluknya, maka ini yang tidak boleh. Selama masih menggunakan kata waw dan ya. Tapi kalau dirubah redaksinya dengan fa atau summa, maka atau kemudian enggak masalah. Ya. Wa nahwu dzalik, dan semacamnya. Faman talaffadha bi ahadi hadhil alfaz aw mimma yushbihuha faqad waqa'a fi syirk. Maka barang siapa yang mengucapkan salah satu saja dari lafaz-lafaz ini atau kalimat-kalimat seperti ini dan semacamnya, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Apa dalilnya? Dari Al-Qur'an berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala Al-Baqarah 22, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah itu tandingan, kesetaraan, kesukufuan, ya kan? Dan kalian mengetahui hal itu adalah suatu hal yang dilarang. Maka ini keumuman hadis ayat ya, melarang umat ini untuk melakukan tandingan. Di tandingan itu tidak hanya dalam bentuk berhala, tidak hanya dalam bentuk patung-patung, ya kan? Ya, tapi dalam hal ucapan juga termasuk di situ. Ya, dalam hal ucapan ya, termasuk di situ bisa terjadi bentuk tandingan, bentuk merendahkan derajat Allah atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Itulah dia inti kesyirikan. Ya. Namun jenisnya tentu berbeda, ada yang besar dan yang kecil. Dan termasuk di sini adalah syirik kecil. Al-andad huwa asyirk. Andad, tandingan-tandingan itu adalah kesyirikan atau sekutu. Kemudian ayat ini dijelaskan, ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-andad huwa asyirk. Yang dimaksud dengan andad itu adalah syirk, sekutu. Tandingan-tandingan maksudnya adalah sekutu. Afa min dabibin namal ala safati sauda fi dhulumatil lail. Bahwasanya yang nama syirik itu sangat misterius. Ya, sangat misterius. Sangat tersembunyi, artinya susah seseorang untuk bisa mengetahui itu adalah syirik. Saking misteriusnya, Ibnu Abbas menganalogikan, mengkiaskan, menyamakan, mengibaratkan seperti langkah seekor namal, ya, semut. Ya. Saking misteriusnya, ya, gerakan semut di atas batu yang hitam, terus di malam hari lagi, ya. Sudahlah hitam semutnya, kemudian batunya juga hitam, tempat dia bertengger di situ, tempat dia berjalan merangkak, dan juga pada malam hari, gitu ya. Saking susahnya seseorang bisa mengungkap, ya, kesyirikan tersebut. Kalau syirik kecil, wa huwa an yaqula wallahi wa hayatik ya fulana wa hayati, wa yaqul laula kalbah hadza la atana an-nusus. Contoh syirik kecil di sini yang sangat misterius, yang seseorang bisa saja atau gampang pernah terjerumus ke dalam perbuatan tersebut, seperti seorang mengucapkan demi Allah dan demi kehidupanmu. Ini menyamakan Allah dengan seseorang, ya, dengan kehidupan engkau wahai saudari. Ini mungkin seseorang yang mampu
cinta ya, kasmaran, dan udah galau sekali sampai-sampai dia bersumpah ya dengan Allah dan menyandingkan sumpahnya dengan kekasihnya. Maka ini adalah kesyirikan. Wahayati, dan demi kehidupan. Wa yaqul, atau seseorang mengatakan kalaulah bukan karena anjing ini, tentu kita akan kecolongan oleh perampok. Jadi dia menisbahkan keberuntungan atau selamatnya dari bencana, dari petaka, dari kesengsaraan, dari musibah, ya dia sandarkan kepada penjaganya. Ya, dalam hal ini adalah seekor anjing. Maka ini termasuk syirik kecil. Ya. Fahadha yadullu ala anna hadhihi al-lafzah wa ma yushbihuha min al-alfaz allati fiha nisbatu at-ta'thir wal tadbir aw an-ni'mah li ghairi Allah ta'ala min al-asya'. Lafaz-lafaz ini semua menunjukkan nisbah, menyandarkan pengaruh tertentu, dampak tertentu, pengaturan tertentu atau nikmat tertentu kepada selain Allah. Ya, kepada selain Allah dengan sesuatu yang Allah hanya menjadikan sebagai sebab saja. Ya kan? Yang sebenarnya endingnya itu adalah Allah SWT. Adapun sebab itu adalah ya, hanya sarana saja. Ya, dan tidak mutlak. Makanya menyandarkan nikmat kepada sebab tersebut adalah suatu bentuk kedurhakaan, bentuk tidak tahu dengan terima kasih kepada Allah SWT. Makanya dalam hal ini termasuk perbuatan yang dosa besar, dosa syirik kecil. Walaupun dia dosa syirik kecil, tapi lebih besar daripada dosa besar. Kemudian qaulu rajul li sahibih masyaallah wa syi'ta, sama tadi ya. Ini masih tafsiran dari Ibnu Abbas. Qaulu rajul lallahu wa fulan. Ya, demi Allah dan fulan. La taj'al fiha fulan. Fa in hadza kulluhu bihi syirk. Janganlah kamu jadikan dalam kalimat Allah tersebut ada fulannya dengan menyandingkannya dengan waw. Ini adalah bentuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, wa ma rawathu Tatilah binti Sayfi radhiyallahu anha anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tunaddiduna wa innakum tusyrikun taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taqul wal ka'bah wa taquluna wal ka'bah fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbal ka'bah wa yaqulu ma syaa Allah thumma syi'ta. Diriwayatkan oleh salah seorang sahabiah bahwasanya ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan, kalian itu juga berbuat syirik itu, dan ya suka berbuat syirik juga, jangan cuman nuduh kami aja yang suka berbuat syirik. Kurang lebih seperti itu. Ya kan, Nabi mengatakan orang Yahudi itu ya, banyak melakukan kesyirikan. Suatu ketika ya orang Yahudi ini ya dia balas, ya bisa-bisanya kamu menuduh kami orang-orang berbuat syirik. Buktinya tuh sahabat-sahabat kamu juga ya berbuat syirik itu, ya, atau masyarakat kamu juga berbuat syirik. Apa buktinya? Ya, taqulun masya Allah wa syi'ta. Kamu atau kalian mengucapkan biasa aja itu masya Allah wa syi'ta. Kalian juga katakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ya, dan ini viral ketika itu ya, dari ketahuan dan menyebar dalam suatu hal biasa dan didengar oleh orang Yahudi. Nah, itu buktinya orang umat Muhammad juga ya berbuat syirik ternyata. Protes. Makanya Nabi memberikan arahan kepada para sahabat dan masyarakat ketika itu, perintahkan Rasulullah memerintahkan pada masyarakatnya, pada umatnya, idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbal ka'bah. Ya,
kalau kalian ingin bersumpah, maka hendaklah kalian katakan dan demi warabbil Ka'bah, dan dengan Tuhannya Ka'bah. Nah, itu baru boleh. Kalau dengan Ka'bah saja itu berarti sumpahnya dengan makhluk. Ya. Dan demi Tuhannya Ka'bah. Nah, wa yaqulu, dan hendaklah kalian katakan masya Allahu tsumma syi'ta. Kalau memang harus mengucapkan menggandengkan masya Allah dengan masya Allah, kehendak Allah dengan kehendak seseorang, maka jangan menggunakan kata waw. Nah, itu solusinya dari Nabi SAW dengan kata-kata tsumma. Ya, di sini jelas bahwasanya dengan kata-kata waw saja itu bisa konsekuensinya sangat besar. Dengan suatu kata saja seorang bisa selamat dari perbuatan syirik dan bisa terjatuh kepada perbuatan syirik. Maka faqara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal yahudi ala tasmiyati hadzal ataf syirkan. Mengomentari atau menanggapi ucapan orang Yahudi, maka Nabi pun terima itu betul suatu kesalahan. Ya, dan mengakui bahwasanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan syirik dalam hal ucapan dengan menghubungkan dua kata yang terdapat di situ adalah hak Allah SWT atau kekhususan Allah SWT dengan menjadikan tandingan berupa kata penghubung dan, ya, dalam konteks yang sama dengan kalimat yang sama, itu masyiah, kehendak makhluknya, menyamakan kehendak Allah dengan makhluknya, maka inilah dia inti dari kesyirikan, walaupun dengan kata-kata penghubung, gitu ya. Maka solusinya adalah dengan merubah redaksi kalimatnya dengan kata penghubung yang berbeda, ya, seperti summa, taufa, selain huruf wow, seperti itu. Baik. Nah, inilah dia Bapak Ibu sekalian pelajaran kita hari ini yang terkait dengan masalah contoh-contoh atau bentuk syirik dalam hal ucapan, ya, yang ada penjelasannya dalam syariat, supaya apa? Supaya kita tahu kaidah-kaidahnya, oh begini begitu. Ternyata tidak boleh, ya, menghubungkan kata Allah dengan atau dalam hal kekhususan Allah dengan makhluknya, maka itulah dia kesyirikan. Baik Bapak Ibu sekalian, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Alaikum kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Naktafi bihadza. Masih fi darsil qadim, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.